Di penghujung tahun 2015, sebuah tragedi pembantaian yang mengerikan terjadi di Desa Baishan, Distrik Shangluo, Provinsi Shaanxi. Desa Baishan ini terletak di pegunungan, tidak kaya raya, namun juga bukan desa terpencil. Jaraknya hanya beberapa menit perjalanan dengan mobil dari pusat kota tempat pemerintah berada. Bisa dibilang, ini adalah desa kecil biasa yang terletak di pegunungan, hampir tidak ada orang luar yang masuk ke desa itu. Di desa itu hanya ada puluhan keluarga turun-temurun, banyak lansia yang hidup bersama anak cucu mereka. Situasi keamanan di desa ini pun cukup baik, hanya sesekali terjadi pencurian kecil atau perkelahian ringan. Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, pada dasarnya tidak pernah ada kejahatan besar yang terjadi di sana. Namun, semua ketenangan itu hancur berantakan pada suatu hari di bulan Agustus. Pukul 6 pagi hari itu, Pak Tuajang membawa cangkulnya untuk bekerja di ladang. Setelah keluar rumah, Pak Tuajang berjalan menyusuri jalan desa menuju ladang sayurnya. Tempat ini tidak jauh dari desa, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit berjalan kaki. Namun, ketika Pak Tuajang berjalan di depan rumah keluarga Yang, Pak Tuajang tiba-tiba tertegun karena melihat sesuatu yang sangat aneh. Ada sesuatu yang tergeletak di bawah selokan drainase di depan rumah keluarga Yang. Pak Tuajang menggosok matanya untuk melihat lebih dekat. Rasanya seperti kepala babi. Ini sungguh aneh, karena di desa itu belum pernah dengar ada yang beternak babi, apalagi keluarga Yang juga tidak pernah memelihara hewan apapun. Yang Lei, kepala keluarga Yang, meskipun berpenghasilan tinggi, hidupnya sangat sederhana. Jadi tidak ada alasan baginya untuk membuang kepala babi itu. Sambil berpikir, dia melangkah maju. Saat ini, dia semakin dekat dengan kepala babi itu. Ketika sudah lebih dekat, tiba-tiba Pak Tuajang terjatuh ke tanah, bahkan cangkul di tangannya pun terlepas. Seketika, seluruh tubuhnya gemetar, ingin berteriak sekeras-kerasnya. Pemandangan di depannya membuat Pak Tuajang benar-benar kehilangan ketenangan dan tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Lalu, apa yang sebenarnya dilihat Pak Tuajang? Mengapa pemandangan itu membuatnya begitu panik? Ternyata, itu adalah kepala seorang wanita dengan rambut panjang terurai. Terlalu ketakutan, Pak Tuajang segera menghubungi kantor polisi distrik untuk melaporkan kejadian itu. Ketika laporan diterima, polisi segera tiba di desa. Kepala desa dengan wajah pucat sudah berdiri di gerbang desa menunggu polisi dan langsung mengantar mereka ke depan rumah keluarga Yang. Kepala keluarga Yang bernama Yang Lei, dia adalah seorang petani di desa itu. Yang Lei memiliki seorang adik laki-laki bernama Yang Jie. Orang ini baru bercerai beberapa tahun, kini hidup melajang bersama kedua putrinya yang masih SMP. Adapun Yang Lei, dia telah menikah lebih dari 4 tahun, memiliki seorang putri berusia 3 tahun dan seorang putra berusia 2 tahun. Kondisi keluarga Yang Lei di desa ini terbilang cukup baik, bahkan bisa dibilang keluarga mereka adalah yang paling berada di desa ini, dan hidup mereka pun cukup harmonis dengan warga sekitar. Yang Lei juga sangat beruntung. Dia menikahi seorang istri yang sangat cantik. Wanita ini bernama Yu Taijuan. Yu Taijuan berasal dari desa tetangga. Pernikahan mereka diatur oleh kerabat.
Yu Taijuan sangat cantik. Dia memiliki rambut panjang bergelombang, kulit putih mulus, dan wajah oval yang menawan. Bisa dipastikan bahwa Yu Taijuan adalah wanita tercantik dalam radius 20 mil di sekitar desa. Namun, wanita ini juga memiliki sedikit kekurangan dalam hal pendidikan. Bahkan, Yu Taijuan belum menyelesaikan sekolah dasar. Jika tidak ingin dibilang bodoh, setidaknya bisa dikatakan dia tidak berpendidikan. Bagaimana dengan Yang Lei? Dia cukup memenuhi kriteria Yu Taijuan. Pertama, Yang Lei terlihat agak pendek dan gemuk. Dia adalah orang yang lugas, yang lebih penting adalah keluarga yang memiliki warisan pengobatan tradisional turun-temurun dari leluhur mereka. Yang Lei dan adiknya, Yang Jie, keduanya belajar beberapa pengetahuan dari ayah mereka, sehingga mereka memahami cara menggunakan beberapa jenis obat tradisional Tiongkok untuk menyembuhkan penyakit. Oleh karena itu, kakak beradik yang ini juga memiliki klinik di distrik, dan klinik itu hanya beroperasi beberapa bulan dalam setahun, karena bahan obat hanya bisa dipanen dalam bulan-bulan tersebut. Pendapatan kakak beradik yang ini di pedesaan dianggap sangat baik. Beberapa pasien di distrik, bahkan dari kota pun datang mencari pengobatan ke keluarga Yang. Kedua, Yu Taijuan tidak memiliki orang tua sejak kecil, hanya dibesarkan dan dirawat oleh kakeknya. Kini, Yu Taijuan harus menafkahi kakeknya di masa tua. Jika Yu Taijuan menikah, dia harus membawa serta kakeknya untuk dirawat. Sebagian besar penduduk desa di sini cukup egois. Tentu saja mereka tidak bersedia melakukan hal itu. Namun bagi Yang Lei, merawat seorang lansia tambahan bukanlah masalah besar karena kondisi keluarga yang sangat baik, jadi dia bersedia menanggung kakek istrinya. Saat ini, Yang Lei ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Dia memiliki 4 hingga 5 luka sabetan di kepala dan lehernya. Salah satu sabetan itu membelah tengkorak Yang Lei, otaknya terlihat jelas dari luar. Pelaku tampaknya sangat kuat dan serangannya sangat brutal. Seolah-olah dia ingin membunuh korbannya dengan cara apapun. Polisi di distrik Xiangluo mengakui bahwa mereka belum pernah melihat TKP sebrutal itu. Di rumah Yang Lei, darah berceceran di mana-mana. TKP benar-benar sangat mengerikan. Putri sulung dan putra Yang Lei, keduanya tewas di kamar tidur. Yang lebih mengerikan lagi adalah tubuh Yu Taijuan tergeletak di lantai tanpa kepala. Berdasarkan analisis di tempat kejadian, polisi menduga pelaku menyerang keluarga Yang saat mereka sedang menonton televisi. Saat itu, mungkin pelaku membacok Yang Lei terlebih dahulu, kemudian membunuh Yu Taijuan. 2 anak lainnya yang ketakutan tidak berani melarikan diri dan dibunuh satu persatu oleh pelaku di kamar tidur. Rumah yang ditinggali keluarga Yang, dari ruang tamu hingga kamar tidur, penuh dengan darah dan gumpalan otak manusia, pemandangan yang sangat mengerikan. Di gudang kayu bakar di halaman, polisi menemukan kakek Yu Taijuan tergeletak tak bergerak. Pria tua ini sudah berusia di atas 70 tahun dan tampaknya dia tidak lagi hidup. Dia cukup sadar dan menyadari pelaku sedang membunuh, sehingga dia bersembunyi di gudang kayu bakar karena tahu dia tidak bisa melawan. Tujuan jelas pelaku adalah membunuh seluruh keluarga Yang Lei. Dia mencari kemana-mana dan akhirnya menemukan pria tua itu, lalu membacoknya di gudang kayu bakar. Modus operandi pelaku sangat kejam dan tidak seperti pembunuh biasa.
Secara umum, dia tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup, sekalipun dia memiliki dendam terhadap orang dewasa di keluarga yang cukup dengan membunuh mereka saja. Mengapa dia harus membunuh anak-anak juga? Jelas, pelaku tampaknya memiliki kebencian tertentu terhadap keluarga Yang Lei dan datang untuk membantai seluruh anggota keluarganya. Yang membuat polisi cukup aneh adalah di dalam keluarga ada 5 orang yang terbunuh, tetapi hanya kepala Yu Taijuan yang dipenggal dari tubuhnya dan dilemparkan ke selokan bau di depan pintu. Mengapa pelaku melakukan ini? Dia membunuh semua orang, tetapi hanya melakukan itu pada satu orang. Mungkinkah pelaku memiliki dendam yang sangat dalam terhadap Yu Taijuan? Ketika polisi melanjutkan pemeriksaan rumah Yang Lei, tiba-tiba terdengar teriakan lain di desa. Polisi mendekat untuk memeriksa dan mereka menemukan TKP lain. Adik laki-laki Yang Lei, Yang Jie, juga dibunuh. Yang Jie dibunuh di tempat tidurnya, hanya mengenakan celana dalam. Tempat Yang Jie terbaring, spray, bantal, dan selimutnya bersimbah darah. Tampaknya saat itu Yang Jie sedang tidur, baru saja terbangun dan langsung dibacok hingga tewas. Kedua putri Yang Jie yang masih SMP juga dibunuh, masing-masing dengan banyak luka sabetan di kepala dan wajah saat mereka berada di ruang tamu. Kedua gadis itu juga dibunuh oleh si pembunuh saat mereka sedang menonton televisi. Pembunuh itu tampaknya berada dalam kondisi kekerasan ekstrim, bahkan dia menghancurkan televisi setelah membunuh kedua gadis itu. Dengan cara ini, 2 keluarga kakak beradik Yang itu benar-benar musnah. Total 8 orang tewas dalam insiden itu. Karena jumlah korban tewas terlalu banyak, polisi distrik pun panik, segera melaporkan ke polisi kota. Ketika kantor polisi kota mendengar berita pembunuhan 2 keluarga dengan 8 korban, mereka segera melapaskan ke tingkat provinsi. Dalam sekejap, bahkan pemerintah pusat pun mengetahui tragedi ini. Kasus ini menarik perhatian pemerintah pada saat itu. Dampak kasus ini sangat besar. Departemen Kepolisian segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Setelah polisi memeriksa, tampaknya pelaku bukan penjahat profesional. Dia meninggalkan banyak bukti di TKP. Jejak kaki pelaku ada di mana-mana. Tetapi ada satu hal aneh, dia tidak meninggalkan sidik jari sama sekali. Berdasarkan analisis petunjuk, pelaku sangat akrab dengan keluarga Yang Lei dan Yang Jie. Pelaku membuka pintu dan langsung menuju ruangan-ruangan tempat para korban kemudian dibunuh. Dia tampaknya bertindak tanpa membuang waktu sedikit pun. Setelah pelaku menghabisi seluruh keluarga Yang Lei, dia segera keluar dan menuju rumah Yang Jie untuk melanjutkan pembantaiannya. Ketika di rumah Yang Jie, pelaku menyerang kedua putrinya terlebih dahulu, lalu segera masuk ke kamar tidur dan membacok Yang Jie hingga tewas. Mungkin saat itu, Yang Jie sedang mencoba bangkit dari tempat tidur untuk memeriksa situasi. Pelaku bertindak terlalu cepat sehingga Yang Jie tidak sempat melawan. Gubuk kayu tempat kakek Yu Taijuan bersembunyi sangat tersembunyi. Di dalamnya banyak barang, namun si pembunuh dengan mudah menemukan pria tua itu dan menghabisinya dengan kapak. Ini membuktikan bahwa dia sangat memahami keluarga Yang. Uang tunai dan harta benda di rumah keluarga Yang tidak hilang. Jadi, polisi menduga bahwa motif kasus itu bukan pencurian atau perampokan. Meskipun di TKP ada seorang wanita muda dan 2 gadis, tidak ada di antara mereka yang diperkosa. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, polisi menduga bahwa ini mungkin adalah kasus pembunuhan balas dendam.
Lalu, siapa musuh ini dan dendam apa yang dimilikinya terhadap keluarga Yang? Kepala desa telah memberikan petunjuk kepada polisi. Mak Comblang yang memperkenalkan Yu Taijuan kepada Yang Lei adalah istri kepala desa. Mereka memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Istri kepala desa memberitahu polisi bahwa pelakunya mungkin adalah mantan pacar Yu Taijuan yang bernama Shi Gang. Lalu siapa Shi Gang ini? Istri kepala desa mengatakan bahwa Shi Gang adalah seorang pemuda dari desa yang sama dengan Yu Taijuan, tingginya 1,8 meter dan sangat kuat. Istri kepala desa juga mendengar bahwa keduanya tumbuh bersama dan memiliki hubungan yang baik. Ayah Yu Taijuan meninggal ketika dia masih kecil. Ibunya meninggalkannya begitu saja. Yu Taijuan dibesarkan oleh kakeknya. Shi Gang telah merawat Yu Taijuan sejak dia masih kecil. Shi Gang baginya lebih dari seorang kakak laki-laki. Sejak kecil, Yu Taijuan sudah mengatakan dia ingin menikahi Shi Gang. Namun, seperti bulan yang kadang bulat, kadang sabit, perasaan Yu Taijuan pun berubah. Ketika Yu Taijuan dewasa, dia tidak menyukai Shi Gang lagi. Sebagian karena keluarga Shi Gang juga tidak berada, sehingga Yu Taijuan takut jika hidup bersama Shi Gang tidak akan bisa merawat kakeknya dan hidup akan sangat sulit lagi. Sehingga dia memutuskan untuk berlabuh pada Yang Lei dan mengakhiri kisah cinta buta dengan Shi Gang. Keluarga Yang Lei jauh lebih kaya, tidak bisa dibandingkan dengan keluarga miskin Shi Gang. Yu Taijuan menggunakan uang dari keluarga Yang untuk membuka toko pakaian di kota dan menjadi pemiliknya. Desa tempat mereka tinggal tidak jauh dari kota. Saat Yu Taijuan sedang mood, dia pergi ke toko. Jika tidak, dia hanya di rumah makan dan bersenang-senang tanpa perlu susah payah mencari uang. Karena kondisi keluarga yang sangat memadai, mereka bisa hidup normal. Setelah Shi Gang ditinggalkan, dia sangat marah sampai mengertakkan gigi dan bersumpah akan membalas dendam. Adapun polisi, mereka beranggapan bahwa ditinggalkan saat sedang cinta adalah hal biasa. Alasan ini tidak cukup untuk membunuh seluruh keluarga. Terlebih lagi, jika pelakunya Shi Gang, mungkin dia tidak akan membunuh Yu Taijuan. Yu Taijuan sudah menikah selama 5 tahun. Alasan apa yang membuat Shi Gang membunuhnya saat ini? Ini tampaknya tidak masuk akal. Istri kepala desa menambahkan kepada polisi bahwa ada satu hal yang sangat sedikit orang tahu. Dia baru mendengarnya belakangan ini. Sebenarnya, sebelum Yu Taijuan putus dengan Shi Gang, dia memiliki hubungan cinta yang mendalam dengan Shi Gang dan bahkan sedang mengandung anaknya. Tetapi Yu Taijuan diam-diam menggugurkan kandungannya demi menikahi Yang Lei. Hal ini hanya diketahui oleh sepupu Yu Taijuan, tetapi entah mengapa cerita ini sampai ke telinga Shi Gang. Ternyata, belakangan semua orang baru tahu bahwa saat tahun baru Imlek tahun itu, sepupu Yu Taijuan minum terlalu banyak dan curhat tentang hal ini kepada Shi Gang. Kedua orang ini sudah lama memiliki hubungan yang sangat baik. Shi Gang yang mendengar hal ini menjadi sangat marah karena dia mengira Yu Taijuan telah membunuh anaknya sendiri. Shi Gang berkali-kali datang ke toko pakaian di kota untuk menemui Yu Taijuan dan menyelesaikan masalah. Yu Taijuan juga pernah melaporkan kejadian itu kepada polisi.
Shigang memiliki sifat yang sangat keras dan sangat mungkin berani membunuh. Karena alasan ini, polisi menganggap kejadian ini patut mereka perhatikan dan ada sesuatu yang mencurigakan. Berdasarkan informasi yang diberikan istri kepala desa, polisi segera bergerak ke kampung halaman Yu Taijuan dan mereka menemukan Shigang sedang bekerja di sawah. Ketika Shigang mendengar bahwa Yu Taijuan telah dibunuh, dia menunjukkan ekspresi yang cukup gembira dan berkata, "Wanita jalang ini pantas mati. Aku tahu cepat atau lambat dia akan dibunuh. Ini benar-benar berita bagus." Ketika polisi mendengarnya, mereka sangat terkejut. Lalu saat kasus itu terjadi, di mana Shigang? Shigang menyadari polisi curiga padanya sebagai pelaku, sehingga dia mengatakan bahwa dia memang ingin membunuh Yu Taijuan karena wanita itu terlalu serakah, tetapi dia masih punya keluarga yang harus dirawat, sehingga dia tidak berani melakukannya. Dan Shigang menegaskan bahwa dia berada di rumah pada saat kejadian, semua orang di keluarganya bisa menjadi saksi baginya. Bahkan ada 2 tetangga yang juga berada di rumahnya saat itu. Semua orang ini bisa menjadi saksi untuk Shigang. Shigang menambahkan bahwa awal tahun ini, ketika dia mendengar Yu Taijuan menggugurkan kandungannya, Shigang sebenarnya sangat ingin membunuhnya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Shigang tidak berani melakukannya. Shigang menceritakan bahwa mereka berdua tumbuh bersama. Setiap kali ada yang mengganggu Yu Taijuan, Shigang selalu berdiri melindunginya. Shigang tidak tahu berapa banyak pukulan yang dia terima demi Yu Taijuan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika Yu Taijuan dewasa, dia tidak menyukai kemiskinan dan memutuskan untuk menikah dengan Yang Lei. Keduanya telah jatuh cinta sejak remaja. Sebelumnya, Shigang mengira Yu Taijuan pasti akan menjadi istrinya dan tidak pernah menyangka Yu Taijuan akan meninggalkannya untuk orang lain. Shigang curhat bahwa awalnya dia benar-benar tidak tahan dengan kejadian itu, membuatnya minum alkohol setiap hari untuk mencoba melupakan rasa sakitnya. Bahkan, Shigang pernah mendatangi toko Yu Taijuan untuk membuat keributan beberapa kali dan bahkan pernah ditahan polisi selama beberapa hari. Setelah itu, Shigang juga menyadari bahwa membunuh wanita semacam ini sungguh tidak sepadan. Karena saat ini Shigang sudah memiliki istri dan 2 putra. Shigang mengatakan bahwa jika dia ditembak, siapa yang akan merawat keluarganya. Shigang menambahkan bahwa dia sudah pernah tidur dengan Yu Taijuan, jadi saat ini tidak ada yang perlu disesali. Shigang juga mengatakan bahwa jika dia menikahi wanita semurah itu, pasti mereka tidak akan hidup lama bersama. Cepat atau lambat, dia juga akan mengikuti pria lain. Shigang juga membandingkan Yu Taijuan dengan istrinya yang sekarang. Shigang beranggapan bahwa istri yang sekarang 100 kali lebih baik daripada Yu Taijuan. Karena perbandingan ini, kemarahan Shigang pun sirna. Melalui pengumpulan informasi, polisi menemukan bahwa Shigang tidak berbohong sama sekali. Menurut kejadian, pembantaian itu terjadi sekitar pukul 8 malam hari itu. 2 tetangga bersaksi bahwa mereka dan Shigang menonton pertandingan sepak bola bersama sampai pukul 9 malam. Untuk lebih memastikan,
Polisi membandingkan jejak kaki di TKP dengan jejak kaki Shigang dan hasilnya menunjukkan bahwa dia bukan pelaku dalam kasus itu. Dan menurut dugaan polisi, pelaku memiliki tinggi di bawah 1,8 meter, sedangkan Shigang tingginya 1,85 meter. Jadi, jika bukan Shigang pelakunya, siapa yang membunuh 8 anggota keluarga Yang? Polisi tidak punya pilihan selain terus mengumpulkan informasi dari penduduk desa. Melalui percakapan dengan penduduk desa, polisi mengetahui bahwa Yang Lei dan Yang Jie hidup sangat terhormat di desa. Kakak beradik itu biasanya bekerja di rumah dan mengumpulkan ramuan herbal hanya beberapa bulan dalam setahun. Mereka bersama-sama mempraktekkan pengobatan di distrik. Saat ini, polisi mulai berspekulasi, mungkinkah anggota keluarga pasien tertentu yang membunuh mereka untuk balas dendam? Polisi telah berkali-kali menyelidiki dan menolak pandangan ini. Sungguh lucu jika dikatakan kakak beradik yang itu bukan tabib terkenal, melainkan hanya dukun gadungan. Jika pasien datang berobat, mereka memperlakukan pasien seperti orang mati. Jika begitu, pasti mereka tidak akan bisa berpraktek lama. Pasti klinik mereka akan ditutup dalam waktu dekat, dan ini menunjukkan bahwa pasien pasti tidak akan mencari pengobatan ke kakak beradik Yang. Melihat reputasi mereka, kakak beradik Yang ini sebenarnya adalah tabib terkenal di daerah itu. Pada waktu ini, Pak Tua Jiang yang menemukan kepala Yu Taijuan juga memberikan petunjuk kepada polisi. Pak Tua Jiang mengatakan bahwa mungkin pelakunya adalah adik ipar Yang Je. Pak Tua Jiang adalah tetangga Yang Je. Dia telah menyaksikan Yang Je tumbuh besar dan sangat mengenalnya. Pernah suatu kali, Pak Tua Jiang melihatnya memukuli istrinya. Yang Je pernah memukul istrinya hingga tulang rusuknya patah, di lain waktu mematahkan tangannya. Karena alasan ini, adik ipar Yang Je berselisih dan berkelahi dengan kakak iparnya. Adik ipar itu datang ke rumah Yang Je untuk menjemput kakaknya pulang dan bersikeras agar kakaknya bercerai. Yang Je menyuap agar mendapatkan hak asuh kedua anaknya dan sebaliknya tidak perlu membayar ganti rugi masa muda istrinya. Salah satu adik ipar Yang Je adalah seorang pemalas di kota, dia adalah seorang preman di sana. Orang ini pernah mengatakan bahwa dia akan membuat Yang Je hidup menderita. Melihat orang seperti ini, bisa dibilang dia berani melakukan apa yang dia katakan. Menurut informasi yang baru saja dikumpulkan, polisi menduga bahwa sekalipun adik ipar itu datang untuk membalas dendam kepada Yang Je, dia tidak mungkin membunuh kedua keponakannya, yang juga anak dari kakak perempuannya. Namun demikian, polisi tetap perlu menyelidiki. Oleh karena itu, mereka mencari mantan adik ipar Yang Je, tetapi hasilnya cukup mengejutkan. Sekitar sebulan yang lalu, orang ini dalam sebuah bentrokan geng di kota, dia ditikam oleh seseorang. Lukanya sangat serius dan dia masih dirawat di rumah sakit, tidak bisa bangun dari tempat tidur dan bergerak. Jadi, dia pasti bukan pelaku kasus ini. Saat ini, polisi berbicara dengan mantan istri Yang Je. Tiba-tiba, mereka mendapatkan petunjuk penting. Mantan istri Yang Je cukup terkejut dan mengatakan bahwa 9 dari 10 pelakunya adalah Jian Wenming. Segera setelah polisi mendengar nama Jian Wenming, mereka bertanya siapa orang ini. Mantan istri Yang Je mengatakan bahwa Jian Wenming adalah tetangga Yang Lei,
Kedua rumah hanya berjarak beberapa meter. Jian Wenming memiliki hubungan gelap dengan Yu Taijuan. Jian Wenming adalah orang yang cukup kasar, temperamennya panas dan impulsif. Orang ini memiliki karakter yang cukup berlawanan dengan Yang Jie. Yang Jie hanya berani memukuli istrinya di rumah, tetapi Jian Wenming sering berkelahi di luar dan memiliki sifat yang sangat agresif. Namun Jian Wenming bukan seorang preman, dia hanya memiliki temperamen yang lebih kuat dari biasanya. Jian Wenming dengan keluarga Yang juga memiliki hubungan kekerabatan. Bagaimanapun mereka sudah bertetangga puluhan tahun dan mereka memiliki hubungan kekerabatan dari pihak ibu dengan keluarga Yang. Namun, pria ini bermasalah dengan kakak iparnya, Yu Taijuan, sehingga dihukum 5 tahun penjara. Polisi mendengar Jian Wenming telah dihukum 5 tahun penjara, sehingga mereka juga ingin tahu tentang cerita yang terjadi. Mantan istri Yang Jie mengatakan bahwa semua orang di desa tahu cerita ini, tetapi mereka tidak berani mengatakannya karena takut menyinggung. Sebenarnya, dua kakak beradik Yang itu membuka klinik di distrik hanya 3 atau 4 bulan, dan selama waktu ini mereka juga harus pergi memetik ramuan di gunung. Setiap kali pada waktu ini, mereka akan membagi pekerjaan. Satu orang tetap di klinik untuk memeriksa pasien, yang lain naik gunung untuk memetik ramuan. Saat inilah klinik memiliki banyak pasien dan bisnisnya sangat bagus. Resep-resep obat ini semuanya adalah warisan leluhur keluarga Yang. Kedua kakak beradik itu tidak pernah menyewa orang luar untuk mengolahnya. Harus melakukannya sendiri karena takut rahasia mereka terbongkar. Selama waktu ini, mereka sama sekali tidak pulang ke rumah, tetapi langsung tinggal di klinik. Pasangan Yang Jie telah menikah lebih dari 10 tahun. Anak-anak mereka sudah berusia 14-15 tahun dan bisnis keluarga Yang sudah berjalan lama. Istri Yang Jie sudah terbiasa berjauhan dengan suaminya selama bulan-bulan seperti itu. Mantan istri Yang Jie melanjutkan ceritanya bahwa Yu Taijuan, kakak iparnya, bukanlah orang baik. Mereka adalah ipar perempuan, sehingga cukup sering berinteraksi. Melalui banyak interaksi, dia menemukan bahwa hasrat Yu Taijuan sangat kuat dan Yu Taijuan tahu banyak hal tentang urusan ranjang. Di antara itu, ada hal-hal yang belum pernah didengar oleh adik iparnya. Setelah percakapan lain antara dua ipar perempuan itu, Yu Taijuan sering curhat bahwa Yang Lei sudah terlalu tua dan tidak bisa memenuhi kebutuhan urusan ranjangnya. Saat berbicara dengan mantan istri Yang Jie, dia hanya membicarakan hal-hal pribadi wanita, membuat polisi sangat tidak sabar dan mendesaknya untuk langsung ke intinya. Mantan istri Yang Jie melanjutkan ceritanya bahwa Yu Taijuan secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa dia dan istri Jian Wenming cukup akrab. Istri Jian Wenming adalah seorang wanita petani berusia 20-an, sangat belak-belakan. Keduanya sering bersama dan membicarakan hal-hal seperti itu. Istri Jian Wenming mengatakan suaminya memiliki penampilan yang tidak menonjol, tetapi dalam hal bermain ranjang, dia sangat perkasa. Sampai-sampai istrinya ketakutan dan setiap pulang kerja selalu beralasan lelah untuk menghindari Jian Wenming. Karena hal ini, istri Yang Jie beranggapan bahwa Yu Taijuan sangat iri dengan istri Jian Wenming. Yang tidak disangka, Yu Taijuan mengatakan bahwa dia ingin mencoba sekali dengan Jian Wenming untuk melihat apakah yang dikatakan istri Jian Wenming itu benar. Mantan istri Yang Jie mengira Yu Taijuan hanya bercanda. Tidak disangka dia benar-benar melakukannya.
Jadi, apakah Jian Wenming harus dipenjara 5 tahun karena memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Yu Taijuan? Mantan istri Yang Jie mengatakan bahwa pada bulan April, ketika Yang Lei tidak ada di rumah, Yu Taijuan diam-diam memanggil Jian Wenming ke rumahnya. Setelah menerima sepenuhnya pekerjaan dari Jian Wenming, Yu Taijuan menyadari bahwa Jian Wenming terlalu hebat dalam hal ini. Begitu dia merasakan rasanya, Yu Taijuan tidak bisa berhenti. Setelah itu, dia terus berhubungan diam-diam dengan Jian Wenming. Pertama, kakek Yu Taijuan sudah tahu cerita itu. Pria tua itu selalu di rumah, sehingga tahu semua masalah yang terjadi. Kedua, seorang warga desa pulang ke rumah di malam hari, dia melihat Jian Wenming keluar dari rumah Yang Lei. Sejak saat itu, cerita itu menyebar di desa dengan sangat cepat. Berita itu menyebar ke seluruh desa. Bahkan keluarga Yang pun tahu, hanya Yang Lei sendiri yang tidak tahu. Yang Jie kemudian dengan cepat mengetahui tentang perselingkuhan kakak iparnya, membuatnya sangat marah. Yang Jie merasa kakak iparnya telah berselingkuh dan merusak tradisi keluarga, sehingga Yang Jie pergi menemui Yang Lei dan menceritakan semuanya. Sebelumnya, mantan istri Yang Jie sudah mengatakan kepada Yang Jie bahwa untuk memperjelas masalah ini sangat sulit, dan jika keduanya bercerai, kedua belah pihak akan membenci Yang Jie. Yang Jie mengabaikan nasihat istrinya dan beranggapan bahwa wanita tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, jadi jangan ikut campur urusan rumah tangganya. Setelah Yang Jie mengatakan seluruh kebenaran kepada Yang Lei, yang tidak disangka, Yang Lei sama sekali tidak percaya dan tidak mau mengakui Yu Taijuan seperti itu. Bersikeras bahwa Yu Taijuan adalah istri yang baik dan tidak ada alasan baginya untuk mengkhianatinya. Akibatnya, pada bulan September terjadi insiden lain. Mantan istri Yang Jie mengatakan dia sangat terkejut. Sejak Yang Lei mendengar cerita itu, Yu Taijuan tidak berani lagi terang-terangan bersama Jian Wenming. Jadi, dia menjaga jarak dengan Jian Wenming. Namun, dilihat dari banyak aspek, Yu Taijuan terlalu bejat. Hanya untuk sementara waktu harus menjaga jarak dengan Jian Wenming. Namun tidak disangka bahwa Jian Wenming ternyata benar-benar memiliki perasaan terhadap Yu Taijuan, sehingga dia sering mengganggu Yu Taijuan. Belakangan, di desa beredar desas-desus bahwa Jian Wenming sendirilah yang mengungkapkan kebenarannya. Pada bulan September, suatu hari, Jian Wenming memanfaatkan saat Yang Lei tidak ada di rumah, datang lagi ke rumah keluarga Yang untuk bermain ranjang dengan Yu Taijuan. Hari itu, Yu Taijuan menolak dan mengatakan bahwa Yang Lei mungkin akan segera pulang, jadi sebaiknya diatur lain waktu. Jian Wenming yang impulsif mendorong Yu Taijuan ke tempat tidur dan melakukan tindakan yang tidak disetujui. Yu Taijuan kali ini melawan Jian Wenming untuk sementara waktu. Tangan Jian Wenming terluka dan berdarah. Beberapa menit kemudian, ketika tindakan Jian Wenming belum sempat selesai, Yang Lei tiba-tiba kembali. Jian Wenming mendengar suara Yang Lei, dia segera mengambil pakaiannya dan lari keluar. Yang Lei mendengar suara di kamar sehingga dia bergegas masuk untuk memeriksa.
Dia sangat terkejut melihat Jian Wenming berlari keluar tanpa baju. Setelah itu, Yang Lei melihat sesuatu yang aneh di tempat tidur. Ini tidak normal. Yang Lei bukanlah pria bodoh, jadi dia tahu apa yang telah terjadi. Karena terlalu marah, Yang Lei mengambil cangkul dan bergegas keluar mengejar Jian Wenming. Dalam hati hanya ingin mencincang Jian Wenming menjadi 100 bagian. Tetapi Yang Lei yang kurus lemah seperti itu, bagaimana mungkin menjadi lawan Jian Wenming? Ketika keduanya berkelahi untuk sementara waktu, Jian Wenming berada di atas angin. Yang Lei melihat tidak bisa mengalahkan Jian Wenming, jadi dia terpaksa kembali ke rumah. Saat itu, banyak orang di desa berkumpul di sekitar untuk melihat keramaian dan tahu apa yang telah terjadi. Setelah Yang Lei pulang dan masih marah, dia menampar Yu Taijuan beberapa kali dan memarahinya. Segera setelah itu, Yang Lei mengatakan bahwa dia ingin bercerai dan mengusir Yu Taijuan dari rumah. Insiden itu menyebabkan seluruh desa gempar. Yang Lei sendiri tidak punya solusi. Satu-satunya pilihan adalah perceraian. Namun Yu Taijuan tidak setuju dan dia menyalahkan sepenuhnya pada Jian Wenming. Yu Taijuan mengatakan bahwa Jian Wenming telah memperkosanya. Yu Taijuan adalah orang yang malas, tidak punya apa-apa selain sedikit kecantikan. Dia membuka toko pakaian dan tidak menghasilkan uang untuk menghidupi dirinya sendiri. Yu Taijuan sering menutup toko untuk makan-makan dan bersenang-senang. Dia bersama kakeknya harus sepenuhnya ditanggung oleh Yang Lei. Jika Yang Lei telah memutuskan untuk bercerai, pasti Yu Taijuan akan kehilangan segalanya. Terlebih lagi, dia akan menanggung malu dan nama buruk, sehingga pasti akan sulit untuk menikah lagi. Adapun Jian Wenming sudah memiliki istri dan hubungan antara keduanya sangat baik, sehingga dia tidak bisa meninggalkan istrinya untuk menikahi Yu Taijuan. Terlebih lagi, bahkan jika Jian Wenming bercerai dan menikahinya, pasti Yu Taijuan harus bekerja di ladang untuk menghidupi dirinya sendiri karena keluarga Jian Wenming tidak sekaya keluarga Yang Lei. Oleh karena itu, Yu Taijuan dengan tegas mengatakan bahwa dia telah diperkosa oleh Jian Wenming. Yang Lei awalnya sedikit ragu, sebenarnya dalam hati dia tahu betul seperti apa Yu Taijuan itu, seorang wanita yang sangat bejat dan selalu memiliki hasrat yang sangat tinggi. Namun yang tidak disangka, kakek Yu Taijuan tiba-tiba berdiri dan mengatakan bahwa dia sendiri melihat Jian Wenming memperkosa cucunya. Lalu, bukankah pria tua ini tahu tentang perselingkuhan cucunya? Kakek Yu Taijuan saat itu sudah hampir berusia 80 tahun, tidak bisa bekerja dan membutuhkan seseorang untuk mendukungnya menjalani sisa hidupnya. Saat itu, hanya Yang Lei yang bisa melakukan hal ini. Jika keduanya bercerai, pria tua itu akan menderita. Dia ingin mempertahankan pernikahan cucunya. Yang Lei saat itu benar-benar buta, tidak mengerti mana yang benar. Pada saat yang sama, Yang Jie sudah tahu cerita itu sehingga dia berlari ke rumah kakaknya untuk memeriksa situasi dan Yang Jie mengatakan bahwa terlepas dari apakah kejadian itu adalah pemerkosaan atau bukan, Yang Jie menyarankan Yang Lei untuk melaporkan situasi tersebut kepada polisi dan meminta mereka campur tangan. Karena saat ini semua orang di desa sudah tahu tentang kejadian itu, bagaimana keluarga Yang bisa mengangkat kepala mereka lagi? Yang Jie berusaha meyakinkan Yang Lei untuk mempenjarakan Jian Wenming. Hanya dengan cara ini masalah bisa diselesaikan.
Yang Le mendengarkan adiknya dan berpikir, akhirnya pada hari ketiga setelah kejadian, dia datang untuk melapor ke kantor polisi. Polisi segera membuka penyelidikan dan akhirnya mereka menghukum Jian Wenming 5 tahun penjara karena bukti dan saksi yang lengkap. Di tangan Yu Taijuan masih ada luka-luka. Ditambah dengan kesaksian kakek Yu Taijuan, kasus ini pun cepat diputuskan. Kisah itu kemudian menyebar luas di desa. Beberapa penduduk desa beranggapan bahwa kakak beradik Yang itu menipu diri sendiri demi keuntungan mereka, dan mereka juga beranggapan bahwa Jian Wenming bukan orang baik. Segalanya menjadi serius bagi Yu Taijuan. Jika Jian Wenming dipenjara, dengan siapa Yu Taijuan akan bermain ranjang lagi? Ini cukup kejam bagi Yu Taijuan. Setelah itu, ada berita bahwa Jian Wenming berkelakuan sangat baik di penjara dan dibebaskan setelah 4 tahun ditahan. Selama Jian Wenming di penjara, keluarganya harus berada dalam penderitaan yang luar biasa. Keluarganya tidak punya tulang punggung dan ibu Jian Wenming menderita sakit parah dan meninggal karena tidak ada uang untuk pengobatan. Kedua anaknya yang belum berusia 15 tahun terpaksa putus sekolah karena tidak cukup uang untuk biaya sekolah. Mereka harus bekerja di lokasi konstruksi untuk mencari uang tambahan demi membantu keluarga. Orang-orang di desa mengatakan bahwa Jian Wenming telah keluar dari penjara setahun yang lalu dan melihat anak-anaknya yang belum cukup umur harus bekerja dengan sekelompok pemuda kuat di lokasi konstruksi. Jian Wenming memeluk kedua anaknya dan menangis pahit. Karena semua ini, mantan istri Yang Ji beranggapan bahwa Jian Wenming 9 dari 10 adalah pelaku pembantaian. Tetapi jika Jian Wenming adalah pelaku kasus itu, mengapa dia harus menunggu setahun setelah keluar dari penjara baru bertindak? Saat ini, polisi telah datang ke rumah Jian Wenming. Polisi menemukan bahwa Jian Wenming sudah tidak ada di rumah lagi, dan di sana mereka telah menyita sebuah kapak yang diduga sebagai senjata pembunuhan. Dengan membandingkan jejak kaki di TKP dengan jejak kaki Jian Wenming, polisi menemukan kecocokan. Oleh karena itu, polisi mengidentifikasi bahwa Jian Wenming saat ini adalah tersangka utama dalam kasus tersebut. Jadi, polisi segera melancarkan pencarian Jian Wenming. Istri Jian Wenming adalah Jing Guan. Saat itu, dia baru berusia 29 tahun, tetapi karena bertahun-tahun lelah dan tekanan, dia terlihat seperti berusia 40-an. Polisi telah menanyai Jing Guan tentang kisah Jian Wenming dan Yu Taijuan. Jing Guan telah menggunakan kata-kata paling kasar untuk memaki Yu Taijuan. Jing Guan mengatakan bahwa dialah yang curhat kepada Yu Taijuan tentang suaminya dan Yu Taijuanlah yang merayu Jian Wenming. Setelah itu, dia baru mengetahui bahwa di antara kedua orang ini ada hubungan terlarang. Pada awalnya, kedua keluarga tinggal sangat dekat, hanya dipisahkan oleh satu dinding, sehingga mereka juga cukup akrab dan terbiasa satu sama lain. Jing Huan mengatakan bahwa dia telah memperhatikan Jian Wenming dan Yu Taijuan melakukan tindakan yang tidak pantas, tetapi Jian Wenming selalu membantah masalah itu dan mengatakan bahwa di antara mereka hanya ada hubungan bertetangga. Suatu kali, Jing Guan membawa anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya dan segera kembali ke rumah untuk memeriksa. Setelah Jing Guan masuk rumah, dia melihat Yu Taijuan dalam keadaan tanpa busana. Segera setelah mengetahui kejadian itu, Jing Guan bertengkar hebat dengan Jian Wenming.
Tetapi Jian Wenming mengatakan bahwa Jingguan sendiri tidak bisa memuaskannya. Dia tidak tahan jika hanya bermain ranjang 2-3 kali sebulan. Saat ini, ada orang lain yang bersedia memuaskannya. Jadi sebaiknya Jingguan menutup mata dan jangan peduli urusannya. Pada kenyataannya, Jingguan juga adalah orang yang selalu menghindari Jian Wenming dalam urusan ranjang, sehingga hal ini terjadi. Bagaimanapun, Jingguan dan Jian Wenming masih suami istri. Jadi setelah kejadian itu, mereka masih sering bertengkar. Jian Wenming juga telah meminta cerai, tetapi Jingguan tidak setuju karena merawat kedua anak kecil dan tidak memiliki pekerjaan stabil akan sangat sulit. Jingguan adalah orang yang kasar. Ketika melihat Jingguan tidak setuju bercerai, dia menggunakan kekerasan fisik terhadapnya. Toh, dia juga tidak ingin bercerai dan hanya ingin Jingguan tidak lagi membahas cerita ini. Namun, semua tidak seperti yang diharapkan. Yu Taihuan telah melaporkan kepada polisi, dan akibatnya Jian Wenming ditahan. Kejadian ini menyebabkan keluarganya jatuh dalam kesulitan. Anak-anak harus bekerja lebih awal dari usia mereka, bekerja di lingkungan yang keras sampai kulit tangan mereka terkikis dan kaki tangan mereka lecet. Polisi bertanya kepada Jingguan apakah Jian Wenming pernah berbicara tentang membalas dendam. Jingguan mengatakan bahwa sebelumnya Jian Wenming sangat dendam. Dia sangat membenci keluarga Yang telah menjadikannya penjahat pemerkosa. Tetapi Jingguan telah menasihatinya agar fokus hidup baik untuk membesarkan kedua anaknya. Setelah itu, Jian Wenming melamar pekerjaan di sebuah lokasi konstruksi. Dengan pekerjaan baru, situasinya juga telah membaik sangat banyak. Namun, tidak lama setelah itu, Jingguan menemukan bahwa Jian Wenming dan Yu Taijuan bertemu lagi. Keduanya telah menyembuhkan luka lama dan melupakan rasa sakit. Banyak orang mengatakan kepada Jingguan bahwa mereka telah melihat Jian Wenming dan Yu Taijuan makan di sebuah kedai mie di kota. Setelah tahu cerita itu, Jingguan kembali bertengkar dengan Jian Wenming dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan menemui Yu Taijuan lagi. Yang tidak disangka, beberapa hari yang lalu, keluarga Yang Lei tiba-tiba kehilangan beberapa barang berharga sehingga keluarga Yang melaporkan kepada polisi. Polisi langsung mendatangi Jian Wenming dan mengatakan bahwa Yu Taijuan telah memberitahu mereka bahwa kemungkinan besar Jian Wenming yang mencuri barang-barang itu karena kedua keluarga masih memiliki dendam yang belum terselesaikan. Jingguan tidak terlalu peduli dengan kejadian itu, jadi dia menyuruh anak-anak tidur. Sebelum Jingguan terbangun keesokan harinya, dia mendengar bahwa seluruh keluarga Yang telah musnah. Jingguan segera mencari Jian Wenming, tetapi saat itu dia tidak ada di rumah, dan saat itu Jingguan sudah menduga suaminya yang telah melakukan perbuatan itu. 4 hari kemudian, seorang polisi yang sedang berpatroli di kota, saat itu mereka menemukan Jian Wenming dalam pakaian compang-camping dan dia sama sekali tidak melawan polisi. Akhirnya, Jian Wenming mengakui bahwa dia telah membunuh 8 anggota keluarga Yang. Jian Wenming mengaku kepada polisi bahwa dia telah dipenjara 4 tahun secara tidak adil. Waktu ini membuatnya kehilangan ibunya yang sudah tua, anak-anaknya harus putus sekolah untuk bekerja menghidupi diri sendiri. Jian Wenming beranggapan bahwa kasus yang membuatnya dipenjara sebenarnya bukan kasus pemerkosaan.
Hari itu, ketika Yang Lei keluar rumah, Jian Wenming mendatangi Yu Taijuan dan meminta untuk bermain ranjang. Yu Taijuan mengatakan bahwa Yang Lei hanya keluar sebentar dan akan segera kembali, jadi dia menolak untuk berhubungan. Tetapi Jian Wenming tidak setuju dan mencoba melakukan aksinya. Awalnya, Yu Taijuan melawan, tetapi kemudian dia bekerja sama. Yang tidak disangka, tepat saat di puncak, Yang Lei kembali. Setelah keluarga Yang melaporkan ke polisi, Jian Wenming dipenjara 4 tahun. Selama di penjara, Jian Wenming ingin ketika dia keluar, dia akan mencari Yu Taijuan untuk balas dendam. Setelah keluar dari penjara, Jian Wenming mendatangi toko pakaian Yu Taijuan ingin menyelesaikan semua urusan. Tetapi ketika bertemu Yu Taijuan, wanita itu menangis terseduh-seduh dan memohon ampun kepada Jian Wenming. Yu Taijuan mengatakan bahwa semuanya karena Yang Lei dan Yang Jie memaksanya untuk menuduh dia melakukan pemerkosaan. Dan jika tidak begitu, keluarga Yang akan membesar-besarkan masalah ini, membuatnya tidak punya pilihan lain. Mendengar perkataan Yu Taijuan, Jian Wenming terbawa perasaan dan percaya bahwa semua itu adalah kebenaran. Dan dia memaafkan Yu Taijuan dan berpikir bahwa Yu Taijuan memperlakukannya dengan cinta sejati. Ketika memikirkan kembali istrinya di rumah, sebenarnya Jian Wenming dan Jing Wenming dijodohkan oleh orang lain, sehingga mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain. Setelah itu, Jian Wenming dan Yu Taijuan telah pergi makan malam bersama beberapa kali dan selama waktu itu, keduanya masih terus bermain ranjang secara diam-diam di toko pakaian Yu Taijuan. Jika Jian Wenming mencintai Yu Taijuan sedemikian rupa, mengapa dia tega membunuh orang yang dia cintai juga? Jian Wenming mengatakan bahwa dia pernah pergi ke toko pakaian Yu Taijuan dan pernah terlihat oleh Yang Lei. Ketika Yu Taijuan pulang ke rumah, wanita itu berdalih bahwa Jian Wenming selalu datang ke toko untuk mengganggunya, dan setelah itu Yu Taijuan menelpon polisi melaporkan kejadian itu. Polisi memanggil Jian Wenming untuk mengklarifikasi situasi dan memberinya pelajaran, memaksanya untuk menjauhi Yu Taijuan. Hal ini membuat Jian Wenming sangat marah, karena Yu Taijuan adalah orang yang bermuka dua, di depan berbicara satu hal, di belakang berbicara hal lain. 3 hari kemudian, polisi mencari Jian Wenming sekali lagi. Mereka mengatakan keluarga Yang kehilangan sejumlah uang dan barang. Yu Taijuan mengatakan kepada polisi bahwa dia melihat Jian Wenming datang ke rumah mereka dan Yu Taijuan mengira Jian Wenming lah yang mencuri. Tetapi saat itu, Jian Wenming bahkan tidak ada di rumah karena dia sedang bekerja di lokasi konstruksi. Fitnah Yu Taijuan terhadap Jian Wenming seperti menuangkan minyak ke dalam api. Dan saat itulah Jian Wenming memahami masalahnya. Semua yang dilakukan Yu Taijuan padanya hanyalah sandiwara. Dia hanya takut Jian Wenming membalas dendam dan memohon belas kasihan dari Jian Wenming sambil diam-diam menyakitinya. Pada saat yang sama, pemilik lokasi konstruksi tempat Jian Wenming bekerja mendengar bahwa dia adalah seorang pencuri. Jadi, dia memutuskan untuk tidak membiarkan Jian Wenming bekerja di sana lagi. Meskipun Jian Wenming telah menjelaskan bahwa pemiliknya bisa datang ke desa tempat mereka tinggal dan bertanya, dia belum pernah mengambil sehelai benang pun dari siapapun. Tetapi pemiliknya berkata,
Jika dia tidak bersalah, mengapa polisi menyelidikinya? Jian Wenming tidak bisa mengungkapkan seluruh kebenaran sehingga dia terpaksa menelan pil pahit. Saat ini, pekerjaannya pun hilang, mendorongnya ke ujung jalan. Dalam keadaan frustrasi, Jian Wenming minum sangat banyak alkohol malam itu. Istrinya pun tidak peduli menanyakan kabarnya. Dalam kegelapan malam, dengan dorongan alkohol, Jian Wenming tidak bisa menahan diri lagi. Dia pergi ke dapur, mengambil kapak, dan langsung menuju pintu rumah Yang Lei, menendang pintu, dan masuk ke ruang tamu. Yang Lei dan Yu Taijuan sedang duduk menonton televisi di ruang tamu. Ketika melihat Jian Wenming masuk dengan kapak di tangan, mereka ketakutan sampai tidak bisa berdiri. Jian Wenming segera menerjang dan membacok Yang Lei terlebih dahulu, membuat Yang Lei tewas di tempat. Yu Taijuan ketakutan berteriak keras, tetapi Jian Wenming segera menghabisi Yu Taijuan juga. Kedua anak kecil pasangan itu di kamar tidur juga serentak menangis keras. Jian Wenming mendekat dan membunuh kedua anak itu juga. Di rumah tinggal kakek Yu Taijuan, Jian Wenming memutuskan untuk menghabisi pria tua itu juga. Dan dia mencari ke seluruh rumah, akhirnya menemukan pria tua itu di gudang kayu bakar. Setelah menghantam kakek itu dengan satu pukulan kapak, Jian Wenming kembali ke ruang tamu untuk memenggal kepala Yu Taijuan dan membawanya keluar, lalu melemparkannya ke selokan. Saat ini, Jian Wenming telah berpikir untuk melarikan diri, tetapi dia tidak tahu harus kemana. Bagaimanapun, dia sudah membunuh orang. Kejahatan ini tidak bisa lepas dari hukuman mati. Oleh karena itu, Jian Wenming melangkah ke rumah Yang Jie. Jian Wenming membunuh kedua putri Yang Jie di ruang tamu. Selanjutnya dia masuk ke kamar dan menghabisi Yang Jie juga. Secara total, setelah pembantaian itu, Jian Wenming telah membunuh 8 orang. Setelah kasus yang mengerikan ini, seluruh penduduk desa setempat terkejut dan tercengang oleh kekejaman Jian Wenming. Kebenaran tentang apa yang terjadi telah terungkap, dan semua orang berduka serta merasa kasihan pada para korban tak bersalah. Kasus ini adalah peringatan bagi masyarakat tentang konsekuensi serius dari kekerasan. Ini juga pengingat bagi semua orang tentang pentingnya saling menghormati dan peduli satu sama lain, agar tidak membiarkan kemarahan dan kebencian menguasai tindakan diri sendiri. Kisah hari ini, Dongeng Pengantar Tidur, sudahi dulu sampai di sini. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah agar kami tahu. Dan jika Anda ingin menonton video serupa, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan tekan lonceng di sebelahnya untuk menerima notifikasi terbaru dari saluran kami.